Halo Mas, Halo Mbak. ini lagi ngapain Mas? Oh, lagi foto-foto aja Mbak. Oh, Buat foto-foto. keperluan berita. Buat berita ya Mas? Masnya dari lembaga apa ya Mas? Oh, saya dari lembaga pers mahasiswa Mbak. Lembaga Pers Mahasiswa FIAI. Wah, ini bagus banget sih Mas lembaganya. Boleh nggak Mas kalau kita ngobrol santai nih tentang Lembaga Pers Mahasiswa FIAI? Oh iya, boleh. Gimana Mas? Enaknya di sini ya? Yuk. Oke. Boleh tahu nggak Mas tentang LPM? Sebelumnya kita perkenalan dulu gimana Mas? Ini dengan Mas siapa sih? Biar kita kenal. Oh iya. Perkenalkan ya, nama saya Arif. Ya. Saya mahasiswa Prodi Hukum Islam angkatan 2018. Oh, Prodi Hukum Islam angkatan 2018. Iya. Oke, saya panggilnya Mas Arif ya Mas. Kalau boleh tahu sebetulnya LPM itu apa sih Mas? Nah, LPM itu adalah singkatan, kepanjangannya adalah Lembaga Pers Mahasiswa. Nah, dia adalah lembaga pers seperti pada umumnya, tapi berada di lingkup mahasiswa, yaitu kampus. Nah, pers itu apa sih? Nah, simpelnya aja, pers itu lembaga yang bekerja di bidang berita, yang membuat berita. Nah, kalau sekarang sih berita udah udah banyak ya. Bisa Iya, jadi betul. tulisan, bisa jadi video, bisa jadi gambar, atau bahkan hanya sekedar audio. Oh gitu, oke. Kalau LPM sendiri ini Mas, tujuannya ada LPM itu hanya untuk berita atau bagaimana ya Mas ya? Oke, untuk tujuannya ya, seperti yang kita tahu kalau di UI sendiri, Iya. di FIAI, nah, kita kan mengenal KMUI menggunakan trias politika. Iya, Itu betul. ada yang namanya legislatif, dilakukan oleh DPM, eksekutif sama LEM. Nah, ada yang namanya yudikatif atau pengawasan. Di sini kami tidak menyebutnya yudikatif, tapi pengawasan aja. Itu dilakukan oleh LPM. Tujuannya ya selain untuk memberikan informasi berupa berita, juga menjadi lembaga kontrol sosial dan juga watchdog bagi lembaga yang lain. Kalau LPM sendiri ini tuh di bawah DPM atau mungkin sejajar gitu Mas? Oke, kalau kedudukannya ya, kami itu sebagai lembaga khusus. Lembaga Lembaga khusus. khusus. Lembaga khusus itu apa? Nah, kami itu memiliki otoritas tersendiri. Nah, sedangkan kalau kedudukannya tadi ya, nah itu kita sejajar dengan DPM dan LEM. Nah, maksudnya punya otoritas sendiri, kami memiliki kemampuan atau wewenang untuk membuat ADART aturan kami sendiri tanpa diganggu oleh pihak lain, baik itu lembaga lain ataupun bahkan kampus. Kalau dari LPM sendiri ini kan tidak ternaung oleh DPM, berarti sama ya Mas ya posisinya ya Mas Iya, ya di sama. sini. Oke. Kalau LPM mau join LPM ini Mas. Nah, siapa aja sih yang boleh masuk ke LPM? Yang boleh masuk LPM, Iya. tentu semua mahasiswa, tapi tergantung tahunnya. Oke. Contoh, katakanlah sekarang tahun 2021 ya. Iya. Nah, maka yang boleh ikut biasanya tahun 2021 itu sendiri Ya, dan betul. 2020. Oh, dan 2020. Jadi 2 tahun aja. Kalau di Dua dalam angkatan maksudnya. 2 angkatan aja ya berarti ya Mas ya. Kalau di dalam LPM sendiri nih Mas, ada divisi apa aja sih? Iya. Iya. Ya kalau dari divisinya sendiri ya, mungkin selain pengurus utama, ketua, sekretaris bendera, kita ada 4. Ada Nah, 4. itu PSDM, Ya. Litbang, Cakarmet, dan redaksi. Dan redaksi. Oke, berarti mempunyai peran masing-masing ya Mas Iya. per divisinya ini. Wah, keren sekali Mas tentang LPM ini, luar biasa sekali. Kalau tugasnya apa aja sih Mas? Oh, tugasnya dari masing-masing divisi ya. Iya, betul. Pertama PSDM. Oke, PSDM itu kepanjangannya pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, ya seperti namanya, dia bertugas untuk mengembangkan sumber daya dari LPM. Nah, setiap anggotanya itu nanti dapat pelatihan, dapat ya semacam pelatihan gitulah, baik itu yang mengembangkan diri ataupun bersifat bonding. Ataupun bersifat bonding. Selain PSDM. Oh iya, nanti ada Litbang. Litbang Oke, itu Litbang. penelitian dan pengembangan. Wow. Seperti namanya ya, jadi dia bekerja di penelitian dan pengembangan. Penelitian itu biasanya di analisis produk, juga analisis isu. Nah, sedangkan di pengembangan itu berada melakukan biasanya adalah diskusi dan literasi. Jakarmet seperti namanya, yaitu jaringan kerja dan media. Jaringan kerja maksudnya adalah ya dia untuk
menjalin tali silaturahim dengan lembaga-lembaga lain dari di FYI, UII maupun di luar UII. Lalu media itu tentang media sosial. Utamanya kalau dari kami itu ada Instagram. Nah, jadi yang mengisi konten-konten Instagram itu Jakernet. Nah, sedangkan kalau media massa yang merupakan tugas utama dari jurnalis, nah itu diatur oleh redaksi. Ya, yang mengatur, menentukan lebih tepatnya produk-produk jurnalistik dari LPM Pilar Demokrasi. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya Mas ternyata tentang LPM ini. Di sini tadi ada 4 divisi, PSDM, Litbang, kemudian Jakernet, sama satunya lagi redaksi. Nah, kalau boleh tahu gimana sih cara gabung di LPM untuk mahasiswa-mahasiswa baru saat ini? Untuk gabung ya nanti bisa dinantikan aja sebenarnya. Bisa nanti akan ada informasi terkait oprek kami. Nanti bisa dilihat di Instagram kami, ya namanya sama LPM Pilar Demokrasi. LPM Pilar Demokrasi. Oke, baik Mas. Oke, dan untuk teman-teman yang memiliki bakat ataupun tertarik dalam bidang jurnalistik, kalian bisa langsung aja kepoin IG-nya di LPM Pilar Demokrasi. Semangat semua dan sampai jumpa.